والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini datang ke dunia ini bukan atas kemauan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bertanya kepada kita, "Hei fulan, kamu mau enggak tinggal di dunia?" Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sebelum datang ke dunia ditanya oleh Allah dulu, dimintai pendapat dulu, mau tinggal di dunia napa mboten enten. Purun mboten purun, seneng mboten seneng, wayahe lahir teng donya nggih tetep lahir teng donya. Bahkan bayi itu ketika dia susah keluar dari perut ibunya, maka disobek perut ibunya itu, dipaksa dia keluar ke dunia. Hadirin yang mulia, sebagaimana seorang manusia dia datang ke dunia ini, dia tidak dimintai persetujuannya. Nanti manusia ini akan meninggalkan dunia juga tidak dimintai persetujuannya. Kita ini tidak akan ditanya, "Gimana Pak Umar? Sudah siap berangkat ke akhirat?" Kalau siap berangkat sekarang, kalau enggak ya kapan-kapan saja. Oh, enggak ada. Kalau orang-orang seperti kita ini, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal seorang manusia, maka ajal manusia ini dipercepat nggak bisa. Beda kali hurut, Pak. Kalau kita ini hurut ada masalah, waktunya dipercepat bisa. Asal orang markasnya yang ketemu yang baik bisa. Hadirin yang mulia, kalau mau tambah masa juga bisa. Ini rasanya 40 hari masih kurang, Pak. Pengen 4 bulan saya ini kayaknya. Boleh. Sudah jarang yang seperti itu. Hadirin yang mulia, tapi kalau kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dijokne mboten saged, diundurne nggih mboten saged. Duh Gusti, saya ini sudah bosan tinggal di dunia. Manusianya diajak fikir agama susah-susah, cari duit juga susah, ngomongi anak, ngomongi istri juga susah. Kalau gitu saya tak berangkat sekarang saja ya Allah. Nah, kalau masih ada umurnya ya malah tua, mboten mati-mati. Hadirin yang mulia, ada orang tuh seneng dengan kehidupan, dijaga tiap hari olahraga, makanannya makanan yang sehat. Tapi takdirnya mati, nggih mati mawon. Maka hadirin yang mulia, kita harus sadari ini. Kita ini datang ke dunia bukan atas kemauan kita, dan kita ini akan meninggalkan dunia. Mau nggak mau, ya tetap meninggalkan dunia. Nah terus kita ini di dunia suruh ngapain? Datang nggak minta, pergi juga nggak minta. Kita datang ke dunia ini karena diberi tugas oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanggung jawab kepada seorang manusia ini, tanggung jawab yang begitu berat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
Tugas ini gunung pernah ditawari oleh Allah, enggak siap. Langit ditawari oleh Allah, enggak siap. Bumi ditawari oleh Allah, enggak siap. Nah, manusia kuru ngantuan, kita sekali angel malah siap. Masya Allah, ini menungso ini luar biasa. Hadirin yang mulia, orang itu biasanya fasilitas itu tergantung yang memberi tugas. Kalau kita ini tugas dari desa, paling sangune pinten. 10.000, 20.000, niku nek lurai sae, kadang-kadang mboten disangoni. Nek tugasnya itu dari Pak Bupati. Nah, ini biasanya transportasinya enak, makannya ada, sangunya ada. Kalau tugas itu dari Pak Presiden, oh lebih banyak lagi. Berangkat pulang, jemput pesawat VVIP. Hadirin yang mulia, lah kalau tugas ini yang nyuruh Allah, maka fasilitas yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat banyak. Sehingga saking banyaknya Allah itu berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah, enggak bakal bisa. Saking banyaknya, saking berharganya, dan saking mahalnya. Hadirin yang mulia, biar kita ini bisa mengerjakan tugas. Manusia perlu dengan udara, Allah siapkan udara gratis. Coba kalau sama Allah suruh bayar, perlu mbah. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala siapkan makanan-makanan untuk manusia, mulai daratnya, lautnya, udaranya dipangan kabeh kalian manusia nih. Mulai manuk doro, mulai iwak, mulai pitik di dahar sedaya kalih menungso. Masya Allah. Menungso remenane pari, cepakne pari kalih Gusti Allah. Manusia ini kesukaannya sayur, siapkan sayur oleh Allah. Manusia ini kadang sakit, siapkan obat oleh Allah. Jadi segala yang dibutuhkan manusia ini Allah sediakan gratis di dunia. Karena apa? Karena yang memberi tugas manusia ini adalah zat yang maha kaya dan zat yang maha kuasa. Hadirin yang mulia, karena tugas manusia ini begitu mulia, tugas manusia ini begitu hebat, begitu berat, maka siapa yang mengerjakan tugas ini, gajinya luar biasa. Gajinya apa? Gajinya waridwanum minallahi akbar, diridhoi oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gaji ini swarga yang selama-lamanya. Gajinya itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kita mau semuanya ada. Jadi di akhirat itu orang nanti yang sampai surga itu saking banyaknya nikmat sampai bingung mau minta apa. Nah kalau kita ini di dunia saking mboten gadai duit sampai bingung sing dituku napa riyen. Pengen motor, pengen omah, pengen bojo, pengen iki delok duit 5.000. Akhirnya tumbas go pecel mawon Pak, enak. Hadirin yang mulia, itulah manusia ini sepertinya biasa-biasa, ternyata ini dia punya tanggung jawab yang besar. Kalau dia mengerjakan, hasilnya luar biasa. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin yang mulia, kalau di dunia ini teman kita paling orang satu mahalah, kalau di markas nggak terlalu terkenal, biasa-biasa, duduk di belakang, kadang-kadang tidur sedikit. Tapi nanti hadirin yang mulia, kalau tanggung jawab ini kita kerjakan, nanti di akhirat tuh temennya siapa? Sayyidina Abu Bakar, temennya Sayyidina Umar, temennya Sayyidina Khalid. Yang mana hari ini kita baru mendengar cerita mereka, kita mengidolakan mereka, nanti di akhirat Allah akan mempertemukan kita dengan mereka insya Allah. Tapi syaratnya ini tanggung jawabnya dilakoni. Bagaimana? Insya Allah sebaliknya, fasilitas sudah ada, semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Yang nyuruh ngerjakan tugas itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, kok tidak dikerjakan? Efeknya jangan ditanya. Efeknya adalah aisyatan dongka. Allah itu akan jadikan hidupnya itu gak eneng penake. Hidupnya sempit, rumah luas terasa sempit, rezeki banyak terasa sempit, jabatan tinggi terasa masih rendah. Wes pokoknya urip mboten penak terus. Makan nasi kurang begini, kurang begitu, melihat istri kurang begini, kurang begitu, wes kurang terus pokoknya. Monggo seorang ulama itu mereka mengatakan, orang yang tidak mengamalkan tugasnya, dia ini nanti seperti orang haus terus minum air laut. Semakin banyak minumnya, semakin tambah hausnya. Begitu juga orang di dunia kok nggak ngerjakan tugasnya, maka dia ini tambah sibuk dunia, tambah nggak bisa tidur. Makanya obat tidur itu yang membeli bukan petani, orang-orang yang duduk di markas, enggak, itu nggak usah obat tidur, udah tidur Pak. Yang beli obat tidur siapa? Orang-orang mobilnya mewah-mewah, bisnisnya banyak, itu biasanya nggak bisa tidur. Maka tidur itu harus disyukuri, insya Allah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, di dunia aisyatan dongka, di akhirat sengsara yang selama-lamanya. Naudzubillah. Di akhirat itu masya Allah, kalau lihat ceritanya orang ahli neraka itu ngenes Pak. Belum sampai di neraka sudah di-EC malaikat. Loh, kamu tuh kenapa kok sampai sini? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Loh, bukannya itu para nabi, para rasul ngomongi aja sampai mlebu neraka, aja sampai disiksa, besok arep ketemu Gusti Allah, sing persiapan wis diomongi kabeh to, Kang. Lah kok cek minggu ini piye to? Nah, nek cara tiyang Boro ngene niku, masih belok ke sini tuh kenapa kamu? Sampai di neraka mereka dikasih air yang begitu panas. Malaikat mengatakan, "Zuk, innaka antal azizul karim." Masya Allah. Monggo ahli neraka, ini suguhannya, monggo silahkan dinikmati. Masya Allah. Itu kalau diminum perutnya langsung brodol semua. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, diceritakan di dalam Al-Quran, Masya Allah, ketika orang-orang ahli neraka ini sedang kelaparan, kehausan, kepanasan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala ini membukakan hijab, membukakan tirai antara orang-orang ahli neraka dan orang-orang ahli surga. Maka orang ahli neraka itu tiba-tiba Masya Allah ngelihat orang ahli surga sedang bercanda dengan istrinya. Orang ahli surga ngeledak-ngeledak ngunjuk kopi. Tapi kopi ini kopi swarga Pak. Benten ini.
Orang itu kalau lapar tapi nggak lihat makanan tuh nggak sedih, Pak. Ini sudah lapar, lihat orang ahli surga yang makanannya itu enaknya nggak karu-karuan. Hadirin yang mulia, maka orang ahli neraka itu teriak, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Hai ahli neraka, hai ahli surga, berikan kepada kami, hai ahli surga, sak cuwil, rong cuwil, seteguk dua teguk, makanan-makanan sisa gitu loh. Ahli surga mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gak iso, Kang. Haram semua untuk kalian. Nah, dulu kalian dilarang makan ini makan itu, malah kalian sikat semua. Ya wes, rasakno dhewe. Naudzubillah. Makanya kita ini bagaimana di dunia kita kerjakan tugas kita. Insyaallah alhamdulillah. Apa tugas kita? Wa athi'ullaha wa rasulah. Tugasnya cuma satu. Manut teng Gusti Allah, manut teng Kanjeng Nabi. Kita ini hidup jangan punya program. Program hidup kita sesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Insyaallah alhamdulillah. Kita mau makan, jangan kita ini menyesuaikan makanan dengan kemauan kita, tapi lihatlah perintah Allah. Allah tuh kalau nyuruh makan tuh caranya bagaimana? Wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Hai orang-orang beriman, makanlah, minumlah, jangan banyak-banyak, jangan berlebihan. Nah, itu namanya makan ikut perintah Allah. Nanti ketemu keluarga juga seperti itu. Perintah Gusti Allah dalam memperlakukan keluarga itu bagaimana? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah mengatakan bergaulah dengan wanita dengan pergaulan yang baik. Kenapa Gusti Allah niku mesen ngeten niku, Pak? Konken sae kalih tiang estri nopo? Karena tiang estri kadang-kadang metu megel nih, Pak. Mun digolekne dhuwit kesel-kesel, mulai-mulai jarine kurang kathah. Mulai kesel-kesel diperanguti, ngene wis panganane menungso teng donya ngeten niku. Nah niki kita niki mboten eling perintah Gusti Allah, bojone ngamuk, melok ngamuk. Akhirnya napa? Akhirnya mboten sida ngerakoni perintah Gusti Allah. Ketemu anak juga seperti itu. Orang sekarang lihat anak itu, oh, ini mau saya jadikan apa? Sekolahkan di mana? Nanti mau saya jadikan jabatan apa? Betul ngeten niku. Adibu auladakum ala thalathi hisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Ketika melihat anak itu ingat perintah Nabi. Nabi mengatakan didiklah anak kalian dengan 3 perkara: cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Jadi lihat anak, ingat perintah Allah. Lihat istri, ingat perintah Allah. Lihat harta, ingat perintah Allah. Lihat rumah, ingat perintah Allah. Lah orang tuh kalau hidup seperti ini, insya Allah surga terbuka di depan mata dia. Makanya tiang niku ampun sampai duwe acara dhewe teng donya, Pak. Nah, kita ini jangan sampai punya acara sendiri di dunia. Kalau ada seorang pegawai waktunya kerja di kantor, tengah-tengah dia kerja di kantor, kumpul-kumpul, anu nih, selamatan, nggak jadi kerja, malah selamatan, ngobrol kesana kemari di saat waktu kerja. Kira-kira itu nanti dimarahin apa tidak, Pak? Oh, dipecat semua bisa-bisa. Nah begitu juga kita di dunia ini waktunya kerja kepada Allah, waktunya taat kepada Allah ya di dunia ini. Nah, tengah-tengah wayahe taat Gusti Allah ya acara dewi.
hayya 'alas shalah, nanti aja ya Allah, salat di masjid capek saya. Ini namanya gaya acara dewi. Malam waktunya sholat tahajud turu terus. Hadirin yang mulia, ini namanya hamba yang waktunya kerja bikin acara sendiri. Lah orang tuh kalau bikin acara sendiri ya di akhirat nggak digaji sama Gusti Allah. Maka kita ini di dunia bagaimana usaha dalam keadaan apapun tetap memegang teguh perintah Allah, memegang teguh aturan Allah. Insyaallah hadirin mulia. Maka Allah itu menegaskan dalam Quran, "Infiru khifafan wa thiqala." Berangkatlah kalian. Kapan? Habis panen? Mboten. Nek wis duwe genep? Mboten. Khifafan wa thiqala. Ketika ringan, istrinya setuju, sangunya banyak, teman khurutnya cocok semua, rutenya kayaknya ikromnya kuat. Nah, khifaf, berangkat itu ringan. Thiqala, berangkat itu berat. Istrinya marah, sangunya mepet, konco dakwahnya merengut semuanya. Nah, itu berat. Nah, tandanya orang tuh kalau taat sama Allah ringan berat berangkat. Tuh Mbak, insyaallah ya. Nah, kalau kita ini saya belum siap Pak, masih berat ini, nunggu ringan dulu. Itu berarti kita ini berangkat ikut nafsu kita, bukan ikut perintah Allah. Tandanya orang ikut perintah Allah itu ketika nggak mau tetap berangkat. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Kayak para sahabat. Para sahabat itu berangkat ke Badar. Jangan kita kira semangat semua, pengen perang semua, tidak. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagian mereka itu ada yang berat. Berangkat ke perjuangan itu berat. Lebih doni sahabat itu abot barang budal. Lah kita niki enteng barang betul budal-budal. Saya ini pernah khususi orang, Pak monggo 4 bulan Pak sudah waktunya, 40 hari sudah waktunya. Belum bisa ya Pak. Kenapa belum bisa? Apa tafakutnya nggak ada? Waktunya ya ada juga, tapi belum bisa. Ini hati belum pengen ini. Masya Allah. Nanti malaikat kuampleng pisan kapuan Pak. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus belajar seperti itu. Apa-apa itu perintah Allah, berat ringan, kalau sudah ini perintah, bismillah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang mulia, kemudian setelah Allah memerintahkan kita untuk ikut perintah Allah, Allah berpesan wala tanaza'u, ojo podo padu. Ampun kita ini engkel-engkelan, jangan kita ini berselisih. Jadi setelah Allah berpesan mengenai perintah taat, Allah berpesan jangan berselisih. Apa hikmahnya ini hadirin yang mulia? Karena orang itu kalau sudah taat kepada Allah, ngerjakan sholat, ngerjakan dakwah, dunia itu datang hadirin yang mulia. Itu otomatis itu. Makanya siapa yang sungguh-sungguh mengamalkan agama, wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di antara rezeki itu duit, di antara rezeki itu kemuliaan. Maka kita lihat dakwah zaman Nabi di Mekah berat, di Madinah mulia. Kita juga dikit-dikit seperti itu. Dulu diusir-usir, wah sekarang diundang-undang. Dulu dilempari batu, sekarang dicepai kopi. Hadirin yang mulia, justru di saat kenikmatan sudah datang, ini kadang-kadang orang tuh lupa. Nah, ketika lupa rebutan duit, ketika lupa rubutan posisi. Yang jadi amir harus saya, yang mimpin musyawarah harus saya, yang mimpin kamu itu orang baru, kamu itu hadirin yang mulia. Maka Allah berpesan sebelum terjadi wala tanaza'u, jangan berselisih. Bagaimana? Insyaallah hadirin mulia, jangan berselisih. Karena apa hadirin yang mulia? Karena perjuangan ini bisa jalan nih ya sebab kerjasama.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh Allah diberi teman-teman kerjasama menghidupkan agama. Allah kuasa menjadikan Nabi nggak perlu teman dalam perjuangan, Allah kuasa. Tapi Allah kasih baginda Nabi Sayyidina Abu Bakar, Allah kasih Sayyidina Umar. Ini artinya apa? Ini artinya perjuangan itu harus kerjasama. Hadirin yang mulia, apalagi orang-orang seperti kita ini. Kita ini siapa toh? Kita ini manusia lemah. Sholat tahajud panjang-panjang juga nggak kuat. Khurut lama-lama juga nggak kuat. Taklim lama-lama juga nggak kuat. Gini mboten, Pak? Kita ini nopo manek suwi mboten kuat. Makan banyak juga nggak kuat. Kelaparan juga nggak kuat. Melek terlalu lama juga nggak kuat. Tidur terlalu lama juga nggak kuat. Wis manusianya ten. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang disetempel oleh Allah manusia itu makhluk yang lemah. Tapi yang lemah-lemah seperti ini kalau mau ngumpul jadinya kuat. Kayak lidi itu, Pak, Masya Allah, lidi itu kalau satu dipatahkan langsung patah. Untuk nyapu nggak bisa, untuk cagak yang betul sakit. Tapi ketika dikumpulkan, diikat, maka satu masjid bisa bersih semuanya. Makanya Maulana Ilyas ini Masya Allah pinter sekali, bikin rombongan, bikin musyawarah, kerjasama. Rombongannya kecil-kecil, cuma 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini kalau cuma 3 hari, jangan sahabat mboten payu, Bang. Urut tok 3 dino, kurang. Urut tok 4 wulan. Sahabat itu biyen berangkat terus gak boleh malih. Nah, insyaallah siap. Hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum, kita ini orang-orang yang lemah ini, tapi kalau mau kerjasama, Masya Allah. Tahu-tahu masjid di sana dibuka, masjid di sana dibuka, masjid di sana dibuka. Nah, ketika semua telah dibuka oleh Allah, perasaannya itu jasa kita, bukan jasanya orang bersama-sama. Akhirnya nggak mau diikat. Saya tak pisah sendiri saja. Saya bisa kok. Nah, ketika lidi mulai memisahkan diri, akhirnya hilanglah kekuatannya. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Kalau kalian itu berselisih pendapat, kata Allah, fatafshalu, kalian akan jadi lemah, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian. Jadi kuatnya umat Islam itu bukan dalam per individu, bukan dalam perseorangan, tetapi kuatnya orang Islam ketika yang lemah, yang kuat, yang pinter, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat kumpul jadi satu untuk menghidupkan agama. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ayah saya beliau ini bercerita, umat Islam ini kayak bis loh, Kang. Umat Islam itu seperti bis. Di dalam bis itu ada rodanya, ada mesinnya, ada kursinya. Tidak ada barang di bis itu yang nggak penting, walaupun itu barang murah. Contohnya apa? Contohnya pentil ban ini loh, Pak. Itu kalau beli di warung paling ya 1.000, 2.000. Tapi kalau pentilnya tidak ada, maka bis nggak bisa jalan. Begitu juga dalam kerja agama ini nggak bisa. Ini orang baru, nggak ada manfaatnya ini. Oh, ini bayan nggak bisa, nggak ada manfaatnya, nggak begitu. Satu orang saja tidak ikut dalam kerja kita, ini sudah mengurangi kualitas kerja kita. Terasa nggak terasa seperti itu. Maka Nabi itu dengan orang yang nggak istimewa itu, Masya Allah. Itu sampai ada sahabat itu, beliau itu tidak ikut perang Tabuk. Itu pun ya karena beliau itu agak nunda dikit. Saya punya kuda cepet kok. Nanti kalau berapa hari tak kejar, insya Allah dapat. Ditunda. Tahu-tahu belum berangkat Nabi sudah pulang. Itu sama Nabi didiamkan selama 50 hari. Hadirin yang mulia, sahabat itu yang berangkat berapa ribu, dikurangi 3 orang nggak masalah sebetulnya. Tapi Nabi ini ingin ngajarkan kepada umat, jangankan 3 orang, 1 orang pun ini harus kita pikirkan.
Jangan karena kita nggak senang, kita nggak cocok, kita singkirkan, kita buang, kita nafikan dari dunia, seakan-akan dia tidak pernah hidup di dunia. Masya Allah, itu nggak benar hadirin yang mulia. Wala tanaza'u, jangan berselisih, karena kalau berselisih itu nanti akan lemah. Kayak anggota badan kita, Mbak, ada kupingnya, ada lidahnya. Ini kalau ada bagian-bagian yang dilepas, ya ada yang kurang. Kayak orang sakit kencing manis itu, potong kakinya, ada yang kurang. Nanti kalau telinganya nggak beres, ya ada yang kurang. Dijak ngomong, betul nyembung-nyembung. Nah, hadirin yang mulia, maka kita ini kerjasama, wujudkan agama kerjasama, jangan berselisih. Insya Allah ya. Kuncinya bagaimana? Kuncinya wasbiru. Kuncinya itu sabar. Nah kok sabar Pak kuncinya? Iya. Karena manusia ini otaknya berbeda-beda, seleranya berbeda-beda, perasaannya berbeda-beda, dan pendapatnya pun berbeda-beda. Maka siapa yang paling kuat ngalah, siapa yang paling longgar dadanya, itulah yang akan mulia. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi orang mahala yang kadang-kadang keras kepalanya setengah mati, yang sabar. Kita menghadapi di markas orang yang kerasnya setengah mati, nggak bisa diusuli, yang sabar. Insyaallah ya. Karena apa? Karena kesabaran itu menyatukan, saling mengerti, saling sabar, saling melonggarkan dada, itu akan menyatukan. Bahkan Nabi itu saking mementingkannya persatuan, sampai Nabi mengatakan, taatlah kamu kepada pimpinan kamu, wa in dzuriba dhuhruka wa ukhidha maluka. Walaupun amirmu itu jahatnya setengah mati sama kamu, walaupun amirmu itu ngambil harta kamu, walaupun amirmu itu ngegebuki kamu, kata Nabi, tetap harus taat. Karena ketidaktaatan itu akan menimbulkan perpecahan, perpecahan akan merusak kehebatan orang Islam. Maka seorang ulama beliau mengatakan, la taqtulu usudakum fatakulakum kilabu aduwikum. Janganlah kalian ini membunuh singa-singa kalian. Maksudnya orang-orang penanggung jawab dakwah, karena kita nggak cocok, singkirkan. Kita nggak cocok, singkirkan. Fatakulakum kilabu aduwikum, ketika singa-singa kalian bunuh karakternya, kalian singkirkan mereka. Akhirnya apa? Justru kita ini malah hancur, diinjak-injak oleh anjing-anjing musuh kita. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini bersatu? Kita ini mempunyai satu titik temu. Apa itu? Sama-sama umat Islam. Insyaallah hadirin, siapapun dia, dimanapun dia hidup, apapun seleranya, mau makan pedas, mau makan manis, suka ngamuan atau nggak suka ngamuan, nggak penting. Islam, kita saudara. Insyaallah hadirin. Oh, kalau sudah seperti ini, menggetarkan dunia umat Islam. Hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa bersatu, supaya kita ini bisa saling menyayangi, supaya kita ini bisa kerjasama. Kuncinya yang kedua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Orang itu kenapa toh tengkar itu? Karena lupa masa lalu. Hadirin yang mulia, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita syukur, suruh mengingat masa lalu kita. Kita ini dulu siapa? Sebelum dakwah, sebelum kenal Allah, sebelum kenal Nabi, itu kita itu siapa? Kita ini orang nggak pernah sholat, orang nggak kenal Gusti Allah, nggak nginjak masjid. Sewenang dunia, nggak pernah akhirat, itulah kita dulu. Kemudian Allah memberikan cahaya iman, memberikan cahaya hidayah, akhirnya bisa menikmati tidur di masjid. Itu susah Pak itu. Zaman dulu sebelum kenal agama, tidur harus di hotel, makan harus enak. Sekarang Masya Allah, makan nasi tok,
makan sayur tok, makan nasi dengan sambal tok sudah nikmat. Tidur di masjid sudah nikmat. Jangankan tidur, duduk pun bisa tidur dengan nikmat. Masya Allah. Ini barokahnya apa? Barokahnya agama. Nah ini semua nikmat itu gara-gara persatuan. Maka kita ingat-ingat masa lalu, biar kenikmatan yang tidak hilang, dijaga oleh Allah sampai anak turun kita ila yaumil qiyamah. Insyaallah. Nah tandanya orang syukur mengingat nikmat itu kalau dia mau menjaga agama dan dia mau kerja agama, menyebarkan agama seluruh alam. Insyaallah. Makanya orang tuh kalau nggak mau ditaskil fisabilillah, ini ada indikasi dia ini nggak syukur diberi agama, Pak. Pripun, Pak? Monggo siapa yang niat khurut fisabilillah, silahkan daftarkan nama. Monggo. Tapi mendaftarkan nama itu bukti kita syukur diberi agama, bukti kita mau merawat agama ini. Monggo. Niat riyen mohon, Pak. Niat riyen mohon. Nah. Monggo. Insyaallah semuanya niat hati mulai. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabbi wa Sallim.